Cerita diawali dengan seorang anak remaja yang berbuat ulah dengan melarikan diri dan melompat ke sebuah kolam renang milik tetangganya. Sehingga ia dilaporkan atas kasus ia ketahuan mengotak-atik sistem kontrol sebuah satelit yang akhirnya diurus oleh ayah tirinya, yaitu yang bernama Hank. For the call, Jim. What's going on? Broke into a satellite facility. Your stepfather's here for you. If it weren't for me, you'd be in Juve. Sean! Saat ditanya apa alasan Shin mengotak-atik sistem kontrol satelit, Hank akhirnya tahu kalau Shin ingin mengakses satelit dengan harapan mampu meningkatkan sinyal kode yang dia temukan dan ia yakini sebagai kode yang dikirim oleh kakeknya yang sudah lama hilang. Memanfaatkan situasi itu, Hank yang ingin dekat dengan anak tirinya tersebut membantu Shin untuk menguraikan kode yang akhirnya mengarah pada 3 buku. You serious? You're not Real. The island. the mysterious island. Variants of... About 3 different islands. Mencoba mencari tahu lebih dalam, Hank akhirnya mampu memecahkan seluruh kode yang ternyata berupa titik koordinat sebuah lokasi misterius di sebuah perairan luas. Island because I haven't used the other 2 books. What are those? Coordinates. Shin lantas bergegas pergi, namun tidak diperbolehkan oleh ibunya. Namun setelah mencoba menjelaskan keadaannya oleh Hank, akhirnya Liz mengizinkan anaknya itu pergi bersama dengan Hank. I'm going to pull out. We're going to Palau. Namun untuk sampai ke titik koordinat yang Verne berikan bukanlah hal mudah. Mereka mencari kapal yang mau mengantarkan mereka ke sana. Tapi semua menolak sampai akhirnya seorang pemandu wisata helikopter bernama Gabato mau mengantarkan mereka bersama dengan putrinya yang cantik dan eksotik bersama Kailani. Dengan biaya awalnya sebesar $1.000, namun membengkak menjadi $3.000 akibat negosiasi yang buruk. Bukan tanpa alasan mereka mematok harga segitu mahal. Itu karena tempat yang akan mereka tuju merupakan tempat paling berbahaya di sekitar Pulau Palau. Dan mereka satu-satunya yang mau mengambil resiko. We need to get to these coordinates. Benar saja. Belum jauh mengudara menggunakan helikopter ala kadar, topan kategori 5 menghantam helikopter mereka hingga akhirnya jatuh ke Samudra Pasifik. The mysterious island. Chapter 1. Gravity. Gabato, get us out of here. Come on, buddy. Come on. Begitu mereka bangun, semuanya selamat. Namun helikopternya hancur sehingga mereka tidak bisa kembali dan harus mencari cara bagaimana keluar dari pulau yang dianggap awalnya tidak ada atau fiksi. Papa, your foot's right there. Mereka akhirnya bersama bergerak untuk menjelajah pulau misterius itu. Saat berjalan, mereka dikejutkan dengan binatang berukuran jumbo menjadi kecil dan kecil menjadi jumbo. Mereka takjub sampai akhirnya mereka dibuat kalut ketika Gabato tak sengaja memecahkan telur kadal raksasa yang akhirnya mengejar mereka semua. Begitu kadal itu akan menyerang, kakek dari Shin muncul menyelamatkan mereka semua. Shin senang sekali bahwa apa yang selama ini ia yakini terbukti benar. Akhirnya kakek Alexander membawa mereka ke tempat tinggalnya. Ia memiliki radio yang berfungsi, tetapi karena posisi satelit itu akan menjadi 2 minggu sebelum mereka dapat melakukan panggilan. Keesokan paginya, kakek Alexander memimpin kelompok itu untuk pergi ke kota Atlantis yang hilang. Ia sudah membuat kalkulasi kalau pulau itu akan tenggelam lagi 70 tahun kemudian.
Satu-satunya cara untuk keluar dari pulau itu dengan menaiki kapal selam super bernama Nautilus yang dimiliki oleh Kapten Nemo. Untuk mengetahui di mana kapal itu berada, Kailani akhirnya masuk ke ruang bawah tanah tempat Kapten Nemo meninggal dan menemukan peta. I know this place. Okay, that's what we... Untuk sampai ke tempat kapal Nautilus berada, mereka harus berjalan menuju sebuah gua di tebing Poseidon. Mereka memutuskan untuk pergi ke sana dengan melintasi pulau yang super berbahaya. Petualangan besar pun dimulai. Dari menaiki lebah raksasa, menghajar burung-burung sampai melewati jaring laba-laba super besar sampai akhirnya mereka bisa tiba ke tebing Poseidon dengan jarak yang tidak lagi terlalu jauh. Namun akibat pergelangan kaki Shin terkilir, mereka harus beristirahat. Betapa terkejutnya mereka saat tahu air sudah mulai naik keesokan paginya. Dan Gabato hilang karena mencari emas untuk kehidupannya yang lebih baik bersama putrinya. Papa! But now I know what he meant. He's going... Akhirnya Gabato, kakek Alexander dan Kailani terpisah dari Shin dan Hank yang menuju ke tebing Poseidon lebih dulu. Langkah mereka putus karena ternyata tebing itu sudah tenggelam jauh ke dalam samudera. Ini membuat Shin dan Hank harus menyelam. Shear pressure as you go down. Let's do this. Belum selesai masalah harus menyelam, masalah lain muncul. Gunung berapi di pulau meletus membahayakan semuanya yang ada di pulau. Tak bisa menunggu lebih lama, Shin dan Hank akhirnya menyelam dan menemukan kapal Nautilus, namun sudah tak berfungsi karena baterainya habis sehingga Hank menggunakan kekuatan dari belut Morai listrik raksasa untuk kembali menghidupi baterai berusia 140 tahun tersebut. 1000-watt smile. Kapal Nautilus pun berlayar dan menyelamatkan rombongan Gabato tepat sebelum pulau itu kembali tenggelam ke dasar laut. Up ahead! Gabato, I need you to cap... Sean, on my signal. Fire it! If we actually made it off the island. Mereka pun selamat. 6 bulan kemudian, Gabato yang sudah kaya raya karena memanfaatkan kapal Nautilus itu sebagai wahana wisata dalam laut yang laku keras oleh para wisatawan mengirimkan Kailani kuliah bersama dengan Shin. No. Giant bird. I heard there was a 2.3 magnitude. Bye, Papa. We ready for the journey? Tepat pada saat ulang tahun Shin. Saat perayaan, kakek Alexander tiba dengan sebuah buku untuk hadiah ulang tahun Shin berjudul Jules Verne, Dari Bumi ke Bulan. I wanted to give you the... So who's up for an adventure? From the Earth? What could possibly go wrong? It's only the moon.